Bismillahirrahmanirrahim. Kullu khaifin min syai'in haribun minhu. Faman khaifa min adzabin nari amila amalan yuqituhu minha. Wa kullu raghibin fi syai'in talibun. Kullu khaifin li saben-saben wong sing wedi mingkul min syai'in sanging perkara. Iku haribun mestine melayu minhu sanging syai'. Wong wedi mestine melayu sangka sing diwedeni. Misale faman mungko te sabare wong khofai wedi sapa man min adzabinari saking siksane neraka. Amila mongko mesti nglakoni sapa man amalan ing amal yubridu kang iso ngedono apa amal ing man min saking neraka. Itu kang iso ngedono apa amal ing man min saking neraka. Wa kullu raghibin saben-saben wong sing seneng bisa ning dalam perkara iku talibun iku goleki utawa mara lahu maring sa. Paman mongko desapane wong rohiba iku seneng sapa man fil jannati dalam swarga. Amila mongko nglakoni sapa man amalan ing amal yukor ribu kang marakno apa amal ing man ilaiha maring jannah. Mestine wong wedi iku ya mlayu, nek wong seneng ku marani. Nah, cara Sidina Ali ku nasib paling elek swarga ben neraka. Mergo sing seneng tenang-tenang ae, sing wedi ya tenang-tenang wae dadi swarga jare Sidina Ali nate guyon niku. Ning donya sing lucu iku loro. Wong seneng swarga ya tenang-tenang ae, gak kreatif, gak maksa mlayu, sing wedi neraka ya tenang-tenang wae ora mlayu. Wa kullu anisin utahi wong sing nyaman, yaiku namane aring. Aring ku nyaman yang lebih itu jenenge aring. Unsubillah wa kullu anisin. Ute wong sing nyaman billahi lan Allah iku mustauhisyun mesti ngrasa asing bil khalqi lan makhluk. Wong sing uripe nyaman be Allah, atine nyaman be Allah, mesti ketemu makhluk iku gak nyaman. Ya tentu kecuali yang ketemunya itu billah walillah misalnya dalam konteks belajar atau ibadah. Wa kullu anisin saben-saben wong sing nyaman billahi lan Allah iku mesti mustauhisyun ngrasa asing, rasa aneh bil khalqi lan makhluk. Wa fi nusratina ing siji nasah mustauhisyun. Iku bahkan ngrasa aneh, ngrasa asing an-nafsi sing awak dhewe ne aneh. Tidak harus dengan orang lain, bahkan dengan dirinya pun asing. Kok nyamane mbek Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu tema qala al-hadiyatu wal khamsun kang kaping 1 lan 50. Iku ngene. Qala dawuh sapa dunan al-Misri, sapa dunan al-Misri radhiyallahu anhu. Dawuh ngene. Al-arifu billahi ta'ala. Al-arifu te wong sing makrifat billahi ta'ala lan Allah ta'ala iku asirun, iku wong sing ditawan. Marbutun tegese kang den tawan hubbi kelawan sebab senenge arif. Wa qalbuhu tai atine arif billah iku basirun iku wong sing peka. Manane peka iku ngerti terus iku basir. Muzayyinun tegese selalu maesi libatinihi maring batine arif. Bil muraqabati kelawan nginjen-nginjen. Sing nginjen-nginjen selalu sadar nek Allah itu melihat dia. Walidzairihi lan maesi maring dzahiri wong bil muhasabati kelawan muhasabah. Selalu mengoreksi ngamalai wabih ta ora manfaat ta ora. Sedina ngamal apike weleke akeh di jeneng muhasabah. Wa amalu lillahi katsir utawi amale wong lillahi krana Allah iku katsirun ku akeh iku katsirun ku akeh. Ngeten nggih kula niku kula terangno masalah niki diapal mawon teng ati al-arif billah asir no. Al-arif billah asir. Orang yang makrifat kepada Allah atau makrifat Allah itu menjadikan dia ditawan. Ditawan maknanya marbutun napa? Bihubbi. Dia terikat atau terpenjarakan, asir itu terpenjarakan oleh cintanya. Kula akhir-akhir ini sering neliti ya, fungsi maknawi mbek lafzi di semua ayat Quran, di semua ayat Quran. Misalnya ngeten. Orang itu misalnya dulu sering maksiat. Kemudian oleh fikih ditata, orang tukang maksiat itu ditawan. Ditawan itu orang Indonesia di penjara. Misalnya maling, bajingan ya. Itu kalau di penjara kan terus gak iso maling meneh. Terus gak iso bajingan meneh mesti di penjara di borgol atau di sel. Kemudian itu nyata ya. Nyata tapi fisik, napa? Fisik.
Dia mungkin tetap bisa ngordinasi anak buahnya lewat penjara kalau dijenguk atau apa, sehingga banyaklah pengedaran narkoba sampai penjara karena yang di penjara hanya apa? Fisik. Kemudian ada penjara maknawi ini Ruana. Penjara maknawi itu misalnya begini. Ada orang itu sering kecewa dengan istrinya atau dengan anaknya. Tapi ya di situ-situ saja. Misalnya dia mbak yang naruhan kata sekolah ya tetap di seputar naruhan saja. Kalau orang berduaan ya di sekitar berduaan saja. Mungkin kalau dia tokoh nasional ya kita kritik Indonesia dari bangsanya pemalas, orangnya agak dinamis kayak Singapura. Dia ya agak kemana-mana tetap di Indonesia. Artinya apa? Ini peringatan di kula jenengan. Mahabbah maknawiyah ini yang penting ditanamkan ulama. Kalau orang mencintai Allah dan Rasul, mencintai Quran, mencintai santri, mencintai kebenaran, meskipun dia agak dipenjara secara fisik, pasti dia ini akan terpenjara secara maknawi, pasti tidak kemana-mana. Pasti apa? Tidak kemana-mana. Jadi misalnya gue senang bojomu, ya tetap di seputar-seputar situ. Soal larang beli ben wayo nomor loro, pokoknya gak jauh-jauh di situ. Ini penting kalau pengen ngembang noteng jenengan. Jadi yang diwajibkan oleh ulama adalah kita mencintai Allah dan Rasul. Karena kalau cinta itu pasti di seputar kolongan situ, tidak kemana-mana. Ya, kalau kita mencintai Allah, mencintai hukumnya Allah pasti di kolom itu, tidak kemana-mana. Meskipun kita ada di penjara secara fisik, tapi akan di penjara secara maknawi, akan di penjara secara apa? Maknawi. Maknawi itu tadi fisiknya kita bebas, tapi agak kemana-mana karena diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatullah Rasul. Itu disebut nama al-arif billah nama asirun. Dia marbutun dan cancang dihubungi kelan seneng ning napa Allah. Nah, cara kula ya. Sebanyak mungkin umat Islam itu punya seperti itu dalam banyak hal. Sehingga kita itu tidak perlu lagi penjara fisik. Ya saya ulang lagi, kita tidak perlu lagi penjara nopo fisik. Penjara fisik itu repot. Selain tidak efektif juga, ya juga tadi ya, apa ya, cara berko penjara ya potensinya ya kembali lagi. Tapi kalau orang itu hatinya bisa dipenjara oleh mahabbatullah wa rasuli itu luar biasa. Lalu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Karena kula nu sering sinau banget. Buat mau sering sinau banget. Itu di situ ada keterangan begini. Ini cerita wong wedi ambek bapake misalnya. Iku yo ora wani marek. Seneng banget, iku yo ora wani marek. Itu ada. Ini cerita orang normal, kan orang normal itu serahkan itu. Misalnya gini, kamu wedi mbek ibumu ya ora wani marek, seneng banget ya ora wani. Itu yang dilakukan Siti Ali ketika ditanya, "Kenapa saya tidak melihat engkau makan bersama ibu kamu?" Kata Siti Ali, "Takut saya kalau ibu saya misalnya penggawe ibu ayam goreng sudah punya rencana itu. Kedisian tak jupuk aku." Ya, nek tengah elek kan lah mangan bareng ibu ya kan. Nah, artinya apa? Ya seneng ya marah rawani awal karena takut misalnya itu kan. Kenapa kamu tidak pernah makan bersama ibu kamu? Jadi nanti takut saya. Ibu saya di hidangan itu seneng misalnya dalam konteks Indonesia seneng apa? Ayam goreng juga serobot. Wes, belum putus asa. Akhirnya milih tempe. Lo tekan tempe, bu. Serobot bisa. Sehingga masyhur tuh makalah Indonesia itu tidak pernah makan bersama. Sama, mungkin orang tertentu yang menyintai gurunya itu tidak berani bareng karena takut ganggu, takut macam-macam. Tak pemandangan macam-macam. Nah. Jadi orang itu cara seneng dan cara itu mirip-mirip. Itu kata Imam Ghazali karena khauf dan roja itu mirip-mirip. Nah, sama, gue misalnya seneng cawe itu seneng bojomu, lagi asik maca, mbak delok lipstik, mbok klambine anyar. Apike kowe iku ora moro-moro, mesti ke ganggu. Bojomu nak awake ayu seneng ya seneng wae ora awake ayu. Tapi nak kowe seneng kan mesum, ben ngeloni. Nah itu kan dunia yang berbeda. Bojo lagi seneng lambi anyar diganggu, malah mbek kowe mbok coplo iku gak fair. Lha nak kowe seneng tenan. Yo duwi, maksudnya duwi ben nikmati nganggo lipstik, nikmati nganggo lambi anyar, pamer mbek kancan. Malah kok marani kene haram. Artinya wong iki bakas wong normal ya. Jadi wong seneng ambek wong gedhe ku padha-padha menghindar sebetulnya. Apa? Menghindar.
Ora normal iku ora ukuran ya, ora ukuran. Ora normal iki ya angel. Nah, sehingga kenapa ada wali ditanya, kapan kamu menikmati Allah? Jawabnya dia dulu, ketika saya menjauh dari Allah. Bukan menjauh dengan makna orang fasik itu enggak. Dia menghindari sesuatu yang terkait Allah karena malu. Kalau ganggu. Makanya saya pernah cerita di ngaji ini. Ada wali yang dia jadi wali karena sholat di saf awal. Dia malu kalau dipanggil Allah kok tidak yang terdepan. Sehingga dia sholatnya saf awal terus. Ketika dia merasa wali paling elit karena yang amal seperti itu. Ternyata diberitahu sama Allah kalau wali yang kelasnya dia itu yang sholat di pagar masjid. Bahkan di luarnya. Ketika yang di situ, kenapa kamu wali juga? Udah sholat di belakang. Jawabnya, aku ibu izin. Terus aku akeh awakku ora bener kok ngarep. Sawangane kok paling bener. Ini kan tapi aja tiru lho kok guri. Ora usah mbok tiru kelakuane wis ngono. Jadi aku kok guri kan gak karena wali tadi, pancen pemalas no. Iku wis ora wali. Umpama niru-niru ya gawe kang ora asli. Maksudnya sing wali asli sing tak critakno iku. Nek niru-niru kan wis gawe, iku wis gak sah cara wis plagiat cara ning kampus. Lagi dene wong liya mbok bajak ya. Jadi wis ra iso niru kan ya mergo kan aku guri niru kula isin Gus Wan pengen aku arep plagiat gitu cara kampus gak sah. Tapi dulu ada wali itu malah justru seperti itu. Makanya ini kan pelajaran bagi saya jenengan. Jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara manawi. Kalau itu sukses itu umat Islam luar biasa. Kalau ngerasa, makanya saya ulang lagi saya. Saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak, yang bikin yayasan formal sudah banyak, yang ingin alim, ingin doktor tafsir fikih banyak, yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak. Saya itu ingin ada yang selalu tetap seperti saya. Karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi, tentu ini kebaikannya juga banyak. Saya ulang lagi, kebaikannya juga banyak. Tapi masalahnya adalah ini terfisikkan, agama terfisikkan. Saya beri contoh gini, ini yang nyata, bukan jari. Saya punya teman, dia cara berpikir, Gus kita harus bikin kurikulum. Karena kalau kita tidak punya dokter fikih atau dokter tafsir atau dokter ahli sunnah pokoknya. Lalu nanti yang jabat di Kemenak itu orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi. Nanti ya kebijakan Indonesia diarahkan Salafi Wahabi. Jadi lama-lama kayak Wali Songo itu tidak dikatakan pusat sejarah tapi pusat kemusyrikan. Karena rombongan Wali Songo ini rombongan kemusyrikan. Kok ketuanya ya ketua. Jadi nanti mereka. Nah, tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang Sunni kan mesti diarahkan ke Sunni juga. Oke itu baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung. Lembaga kenegaraan, departemen, Kemenak lah dalam konteks kita karena santri misalnya Kemenak, itu hanya berapa juga? Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama. Lembaganya itu bisa dihitung, taruh saja 10. 10 terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus. Bandingkan kalau kita, saya ulang, tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting. Ada teman-teman kita di situ dan tentu syaratnya yang punya gelar. Kan nggak mungkin kayak ngelamar jadi dirjen haji terus. Jeneng sopo Ruhin. Karir, sabar fakir suwi itu ya prestasi. Itu kan poin, cara pengiran poin, tapi cara negara kan enggak. Cara pengiran poin, Kang nyabari nasib suwi itu cara pengiran poin. Terus wis wanen itu cara pengiran yo poin. Ada hadis Allah itu malu nyiksa orang sing wis wanen. Oh itu cara agama poin, tapi cara negara kan ndak. Terus Allah itu seneng wong pikir sing lemu. Mergo wis rido mek kodok kodar kuwi poin.